Hai Vispa, perkenalkan nama aku Jem atau Jessica Monik dari Vispa Mata Hijau dan Virtual. Yuk sebelum kita mulai masuk ke dalam sharing, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu buat hidup kita masing-masing. Bapa, saat ini kami akan sharing sebagian dari firman-Mu biar sharing ini bisa menjadi rema dan bisa menjadi pegangan hidup kita dan juga menambah hikmat daripada-Mu saja. Dalam Tuhan Yesus kami serahkan sharing ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Oke Visfam. Nah, sebelum aku mulai dengan sharing, aku mau nanya dulu nih sama teman-teman. Kan tema hari ini ngomongin tentang favor, ya kan? Nah, siapa sih di sini dari teman-teman yang pernah merasakan hal seperti ini? Misalnya ya, wah tiba-tiba bisa menang tender buat proyek yang besar banget yang gak pernah kebayang sebelumnya. Atau misalnya tiba-tiba meskipun keadaan perusahaan yang gak terlalu bagus, tapi kita bisa dipromote. Atau juga nih misalnya hidup kita tuh kayak aman, tentram, damai gitu di setiap perjalanan. Nah atau kebalikannya, misalnya kita hidupnya kok tantangan hidupnya banyak banget nih. Misalnya jadi sandwich generation yang harus biayain keluarga, harus biayain diri sendiri, harus biayain juga kebutuhan-kebutuhan lain gitu. Dan kayaknya tuh untuk berusaha hidup tuh berat banget jalaninnya. Nah tapi tahu gak sih teman-teman, semua yang tadi aku sebutin, percaya apa enggak, itu adalah beberapa bukti daripada favor yang Tuhan berikan buat kita. Dimana favor itu sifatnya adalah pemberian daripada Tuhan dan bukan dari kerja manusia. Ketika kita bisa, tadi contohnya ya, menang tender, dimana pesaing-pesaingnya tuh besar-besar. Dan kayaknya chance untuk kita menang tuh kecil deh. Tapi Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa menang ataupun kita bisa dipertemukan dengan orang-orang baik di sekitar kita. Nah hal seperti itu adalah divine intervention, dimana mungkin bagi logika orang berat nih jalaninnya, tapi bisa dan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menyelesaikan proyek-proyek tersebut misalnya. Atau nih contoh lain tadi ya, kok bisa ya hidup kita kayaknya tuh menderita atau susah setiap hari. Nah tapi percaya gak sih teman-teman, dalam keadaan-keadaan seperti itu justru Tuhan bekerja di sana. Karena Tuhan memberikan kekuatan buat kita semua menjalani kehidupan yang gak gampang. Tapi buktinya teman-teman masih di sini, artinya itu adalah perkenanan dan berkat daripada Tuhan. Nah, jadi aku mau simpulkan seperti ini, bahwa favor atau perkenanan Tuhan itu bukan dari kerja manusia, bukan karena kepintaran kita, bukan juga karena kita hardworking, tapi itu semua adalah gift daripada Tuhan. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk kita bisa baca Alkitab bareng-bareng. Yuk kita buka di 1 Korintus 15 ayat 10. Aku baca dalam New Living Translations. But whatever I am now, it is all because God poured out His special favor on me, and not without results. For I have worked harder than any of the other apostles, yet it was not I, but God who was working through me by His grace. Nah, ayat ini diambil dari Korintus. Korintus itu ditulis oleh Paulus. Di sini ceritanya adalah gimana Paulus ini sedang menulis surat kepada jemaat-jemaat di Korintus. Nah, seperti yang di-highlight di sini ya, bahwa dia bilang, it is not I, but God who was working through me. Dan juga it is all because God poured out His special favor. Jadi di sini Paulus pun yang sudah istilah katanya bekerja lebih keras dalam menyebarkan Injil, yang dia begitu dalam kondisi yang gak enak, dalam kondisi yang berat, dia masih bisa bilang kalau dia berhasil untuk bisa menyampaikan firman Tuhan bagi jemaat-jemaat sekitar, itu bukan karena hasil kerja kerasnya si Paulus, tapi karena Tuhan yang memberikan favor kepada dia. Jalan-jalan yang diluruskan, yang dibukakan oleh Tuhan, itu bukan hasil kerja keras daripada manusia, tapi karena Tuhan Yesus. Aku juga mau baca ayat tambahan di Proverbs 12 ayat 2. Di Amsal 12 ayat 2, di NIV aku bacakan. Good people obtain favor from the Lord, but He condemns those who devise wicked scams. Jadi di sini dibilang bahwa good people obtain favor. Nah di sini tuh aku mau highlight nih bahwa meskipun orang tuh disebut good people, tapi ketika mereka mendapatkan favor, itu mereka mendapatkan favornya daripada Tuhan. Jadi dari Alkitab kita belajar bahwa favor itu bukan earned by our own, tapi inilah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Nah kalau gitu sebenarnya gimana sih kita bisa mendapatkan favor itself dari Tuhan?
Nah, favor itself itu adalah pemberian atau janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kenapa bisa begitu? Karena kita sudah percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan kita dan juru selamat kita. Kita menjadikan Tuhan Raja kita dan kita percaya dengan iman. Oleh sebab itu ketika kita mempercayai itu semua, percayalah bahwa kita menjadi anak-anak dari kerajaan Allah. Ketika kita menjadi anak-anak dari kerajaan Allah, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Salah satu warisan yang Tuhan berikan adalah perkenanan Tuhan. Jadi balik lagi, perkenanan Tuhan ini diberikan Tuhan bagi kita yang percaya sama Dia dan juga kepada kita yang benar-benar mencari Tuhan dan dengan tulus mencari kehendak Tuhan, belajar Tuhan dan menjalani kehidupan kita dengan taat. Oke, nah aku mau bacain lagi nih. Bacaan berikutnya aku baca dari Mazmur 5 ayat 11 sampai 12. But let all who take refuge in you be glad. Let them ever sing for joy. Spread your protections over them, that those who love your name may rejoice in you. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Nah, jadi di sini juga dibilangin bahwa kita ini tuh bisa berkenan di hadapan Tuhan dan kita tuh bisa menaikkan puji-pujian, kita bisa mempermuliakan nama Tuhan, kita juga bisa memperkenalkan Tuhan dan menyatakan perkenanannya dalam kehidupan kita karena kita percaya bahwa Tuhan sendiri yang sudah memberikan favor itu sendiri sebagai pelindung dalam kehidupan kita. Di Yesaya 66 ayat 2 bunyinya seperti ini. Has not my hand made all these things, and so they came into being, declares the Lord. These are the ones I look on with favor, those who are humble and contrite in spirit, and who tremble at my word. Jadi tadi ya, bahwa Tuhan tuh memberikan favornya kepada orang-orang yang humble and contrite in spirit, dimana yang takut akan perkataan Tuhan, tremble at my word. Jadi ketika kita tahu dan kita sadar bahwa perkenanan Tuhan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, sifat apakah yang harus kita punya dalam kita menjalani kehidupan yang diperkenankan oleh Tuhan? Pastinya kita harus humble. Nah, humble-nya apa? Humble menyadari bahwa bukan kita, tapi Tuhan. Kedua, kita harus penuh dengan spirit atau penuh dengan roh. Penuh dengan roh menjalani kehidupan kita dengan sadar bahwa kita gak bisa hidup sendirian, kita butuh tuntunan Roh Kudus. Dan yang pastinya percaya penuh dengan perkataan Tuhan. Dan kalau di ayat ini dia ngomongnya tremble at my word. Tremble ini kan artinya bergetar gitu, shaking gitu ya. Sampai segitu takutnya sampai shaking. Mungkin kalau secara harafiat shaking itu kan bergetar. Tapi dalam konteks ini yang aku simpulkan adalah kita tuh punya kekaguman sama Tuhan. Kita punya ketakutan akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita sampai kita tuh mau taat dengan perintah-perintah Tuhan. Sehingga ketika kita tadi ya ada rasa awesomeness dalam kehidupan kita, pastinya kita mau taat sama perintah Tuhan. Kita mau ikut dan menjalani apa yang Tuhan minta kita kerjakan gitu. Jadi carilah perkenanan Tuhan dan percaya bahwa Ia akan memberikan pada kita karena kita adalah anak-anaknya Dia dan Tuhan juga pasti punya dan Tuhan pasti memberikan janji-janji kepada kita. Seperti itu. Di Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan bahwa trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. Jadi tadi ya, bukan karena kita mengandalkan pengetahuan kita aja, karena justru favor Tuhan itu bekerjanya supernatural, bukan karena naturalnya human being, tapi karena Tuhan sendiri luar biasa. Dia akan membuat jalan kita bisa lurus dengan perkenanan daripada Tuhan. Nah, jadi kita juga harus ingetin bahwa kita harus menempatkan firman Tuhan menjadi yang terutama dalam hari kita, pikiran kita, dan jalan-jalan kita. Dan di saat itulah Dia akan membantu meluruskan jalan-jalan yang gak pernah kita bisa pikirin bisa lurus sebelumnya. Oke, nah terakhir aku punya ayat penutup yaitu di Yosua 1 ayat 9. Bunyinya seperti ini. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Nah, jadi ketika kita menyadari bahwa ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita gak usah takut lagi dalam menjalani hidup. Justru kita harus menjalani hidupnya dengan penuh iman.
Jangan ketakutan, jangan juga penuh dengan ketidakyakinan gitu. Karena percaya bahwa Tuhan ada sama kita kemanapun kita melangkah. Nah, jadi juga ketika kita mempercayai hal tersebut, biar dalam kehidupan kita apa yang kita keluarkan, apa yang kita bicarakan, itu adalah perkataan yang penuh dengan berkat dan kepercayaan akan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dan balik lagi ya, ketika kita percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita perkatakan juga, jangan cuma kita diem doang ngomongnya, tapi kita perkatakan. Kenapa? Karena iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Oke teman-teman, abis ini mungkin akan masuk dalam sesi-sesi sharing dan discussions juga. Aku selesai untuk sharingnya. Thank you for listening dan juga have a great Fuse day. Thank you semua.